penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan, Bapak Ibu CGT yang luar biasa. Hari ini saya berada di SD Negeri 2 Yembangkau. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang sangat energik, sangat luar biasa. Nah, di sini nantinya kita akan mendengar pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, Ibu, saya mohon izin hari ini saya melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Ibu, mohon sekiranya nanti dijawab sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, adapun pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah ya, ini baru 2 tahun nih. Sebagai kepala sekolah saya mengidentifikasi yang tergolong dilema etika dan rujukan moral itu berdasarkan nilai-nilai yang bertentangan dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau benar lawan benar berarti itu tergolong dilema etika, tapi kalau benar lawan salah kita golongkan ke rujukan moral. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu menjelaskan atau menjalankan terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama gitu. Kemudian bagaimana yang kedua kasus itu mengandung dua nilai kebajikan. Sebenarnya ini yang lebih berat ya. Kalau rujukan moral santai kan, Ya, karena dia sudah pasti ada benar salah. Tapi saat mengalami peristiwa dilema etika, sebenarnya sering mengalami istilahnya masalah dalam pengambilan keputusan. Tapi di sini yang saya jadikan patokan dalam mengambil keputusan saat menemukan kasus atau peristiwa dilema etika itu adalah prinsip-prinsip apa sih yang sedang saya hadapi di sini. Itu artinya kalau di sini ada kepentingan individu atau kelompok yang saling bertentangan tapi sama-sama benar, berarti saya akan memilih yang mungkin lebih berdampak kepada orang banyak. Jadi tergantung nilai kebenaran apa sih yang sedang bertentangan. Jadi saya akan lebih memilih, atau kalau memang itu sama-sama urgent, sama-sama penting, saya akan mencoba mencari opsi ketiga yang sekiranya akan baik untuk semua. Mungkin kurang lebihnya begitu ya yang sering saya hadapi. Kemudian langkah-langkah atau prosedur mungkin yang Ibu lakukan yang bisa selama ini, mungkin adakah prosedur di dalam pengambilan keputusan itu? Jadi sebagai seorang kepala sekolah, saat saya mengalami suatu masalah ya, tentu saja di sini seperti tadi pertanyaan nomor 1, kita golongkan yang mana dulu. Kalau memang tergolong dilema etika, yang akan saya ambil keputusan itu perlu pertimbangan, berarti saya harus istilahnya rembuk dulu sama pengalaman gitu. Ini ada peristiwa seperti ini, ada nilai yang bertentangannya seperti ini, kira-kira langkah baik yang kita ambil seperti apa. Jadi seperti itu dong. Saya diskusi bersama teman-teman, saatnya pun sudah diambil keputusan, nanti kita review kembali keputusannya. Kalau memang berdampak kurang baik, kita akan carikan opsi kembali. Seperti itu. Kemudian mungkin ada anggapan dari Ibu terkait dengan efektifnya terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Sejauh mana pengambilan keputusan itu efektif? Jadi pengambilan keputusan dalam kasus yang etika itu, apakah itu efektif gitu maksudnya? Seefektif mana pengambilan keputusan itu? Jadi saya rasa di sini saat pengambilan keputusan itu sudah saya lakukan berbagai tahapan. Sebelum mengambil keputusan, ya tahapan-tahapan sudah saya lakukan. Saya melakukan berbagai pengujian, mungkin itu akan menjadi lebih efektif hasilnya. Tapi kalau saya tanpa berpikir, apalagi tidak melakukan diskusi, biasanya kurang efektif hasilnya, atau hasil dampak dari keputusan saya itu biasanya ada dampak negatifnya yang lebih besar. Ada nggak tantangannya kira-kira selama ini dalam Ibu mengambil? Ya jujur sekali, kasus yang dilema etika ini yang paling banyak mengalami tantangan, terutama dalam diri saya.
pernah sekali waktu misalnya saya ambil keputusan walaupun sudah diskusi gitu ya, sudah memikirkan dampak yang kemungkinan yang akan muncul, lalu kita pilih opsi ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi ternyata setelah diambil opsi tersebut kita evaluasi malah menimbulkan dampak yang tidak kita ingin seperti itu ya. Maka kita inginkan dampaknya, berarti kita evaluasi lagi, lalu kita carikan opsi berikutnya. Jadi sampai ada 2 langkah lah istilahnya. Tapi setelah ada evaluasi, pengambilan keputusan baru, akhirnya sementara dampaknya sudah tidak negatif seperti yang seperti itu. Kemudian di dalam Ibu akan mengambil keputusan itu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus mungkin yang berkaitan dengan dilema etika itu? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki jadwal-jadwal tertentu di dalam penyelesaian kasus tersebut? Nah, jadi dilema etika itu kalau secara terjadwal kami tidak ada. Kan karena di sini lebih banyak masalah biasanya ya. Jadi berharap sekali tidak ada masalah seperti itu. Tapi kalaupun seandainya ada masalah peristiwa yang kami alami yang tergolong dilema etika, apakah diambil keputusan saat itu atau kami buatkan jadwal untuk mengambil keputusan, itu tergantung masalah. Ya, kalau masalahnya memang harus segera kami ambil keputusan, berarti saya tidak ada waktu lagi dong gitu. Harus memikirkan, memang terpikirkan beberapa hal gitu. Dampaknya gimana sih, tapi dengan harus cepat saya ambil keputusan, berarti saat itu juga saya ambil keputusan. Tapi kalau yang memang boleh diberikan waktu berpikir, diskusi dengan orang tua, dengan pihak guru, jadi saya akan buatkan jadwal untuk diskusi bersama, biar tidak istilahnya semakin banyak yang berpikir kan biasanya semakin bagus ya, semakin bagus dampak-dampaknya juga akan bisa kita kerjakan juga. Jadi intinya tergantung masalah. Kalau segera harus diambil keputusan, saya ambil segera. Tapi kalau memang ada waktu, saya diskusi. Kemudian ada nggak faktor-faktor atau seseorang mungkin yang membantu Ibu atau memberikan pencerahan Ibu di dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Mungkin di sini yang paling kentara sekali itu adalah pihak ya. Saya sebagai barulah di sini 2 tahun itu sebagai kepala sekolah baru di sini, apalagi lingkungannya juga lumayan baru, saya kan agak dari jauh gitu ya. Jadi pihak-pihak yang saya rasa sangat sekali membantu saya dalam pengambilan keputusan itu adalah pertama dari rekan guru saya dan juga pihak komite di sini. Jadi setiap ada permasalahan yang saya rasa berat nih kalau saya ambil keputusan sendiri, saya rembuk, dan mereka memberikan pertimbangan yang luar biasa, dampak-dampak yang mungkin terjadi kalau ibu mengambil keputusan seperti ini gitu. Jadi sangat membantu sekali dari rekan guru dan komite di sini, lumayan aktif membantu kami. Baik Bu, soal yang terakhir atau pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, paparkan barusan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu di dalam melakukan pengambilan keputusan dilema etika, bisa disampaikan. Mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, artinya saat mengambil keputusan itu terkadang tidak sesuai kan dengan apa yang kita prediksikan. Nah, disitulah yang ambil pelajaran bahwa permasalahan dilema etika ini benar-benar membutuhkan istilahnya pengalaman buat saya. Di awal-awal terasa sekali berat gitu ya, jujur terasa sekali berat. Tapi seiring pengalaman, seringnya kita mengalami peristiwa dan kita juga sudah sering mengambil keputusan, itu menjadi landasan buat saya ke depan. Oh, dulu pernah mengalami masalah seperti ini, resikonya seperti ini gitu. Jadi itu akan dijadikan pengalaman untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana lagi ke depan terkait dengan berbagai kepentingan yang sering berbenturan. Terima kasih Ibu atas kesempatan hari ini. Ibu sudah sangat memberikan informasi terutama di dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan. Terima kasih sharingnya, terima kasih ilmu. Semoga ini bermanfaat bagi saya untuk menemukan program CGP. Sambil masih belajar sebagai seorang pemimpin besar. Jadi yang ucapkan terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Baik.
rekan-rekan CGP hebat, itu tadi terkait dengan diskusi singkat saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang kami diskusikan dapat bermanfaat, terutama untuk pemenuhan tugas CGP pada materi demonstrasi kontekstual. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak di materi demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, adapun beberapa pertanyaan wawancara saya nanti saya mohon dijawab sesuai dengan pengalaman yang selama ini sudah Bapak laksanakan. Nah, langsung saja Pak Nggih. Lanjut Pak Orang. Nah, niki untuk pertanyaan yang pertama niki Bapak terkait dengan selama ini di dalam kegiatan sekolah nike bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Terima kasih Pak Ngurah. Jadi perlu saya sampaikan selama saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Meluyu yang sejatinya sudah cukup lama begitu. Cuman lamanya saya menjabat tidak menjadi ukuran untuk saya sukses atau berhasil begitu di sini. Nah, jadi pengalaman yang saya alami selama menjabat sebagai kepala sekolah, karena yang namanya sekolah itu pasti tidak luput dari masalah. Bukan sekolah namanya kalau tidak ada masalah, kan begitu ya. Pasti kita akan dihadapkan dengan beragam macam masalah yang yang kita alami di sebuah lembaga yang selama ini saya pimpin di sini. Nah, jadi di dalam mengidentifikasi masalah itu memang ada masalah yang seperti tadi disampaikan, ada yang namanya dilema etika. Jadi kita kadang-kadang di dalam memecahkan masalah itu selalu kita berupaya bagaimana meminimalisir berusaha untuk sekecil mungkin untuk di dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang kita rugikan. Nah, sudah pasti itu ada hal-hal yang kita rugikan begitu. Jadi meminimalisir dampak ikutan daripada penyelesaian masalah itu, terutama pada hal-hal yang merugikan. Nah, sehingga kalau kita mau mengidentifikasi masalah itu ada yang mungkin disebut dengan dilema etika. Kalau dilema etika ini kadang-kadang masalah yang harus kita ambil dengan penuh kehati-hatian, karena yang namanya dilema etika itu kadang-kadang kan masalah itu sangat sulit untuk kita ambil keputusan begitu ya. Kenapa sulit? Karena dari sisi masalah itu jadi semuanya ada posisi benarnya begitu, ada posisi benarnya. Jadi berbeda halnya dengan apa yang disebut dengan rujukan moral. Di sana tegas, kalau tidak salah ya benar, kalau tidak benar ya salah. Tapi kalau namanya dilema etika itu semua masalah masalah yang kita hadapi itu semuanya ada posisi benarnya. Sehingga kita agak sulit sekali dan penuh kehati-hatian di dalam mengambil satu keputusan. Kemudian Bapak niki untuk yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Pak Mora. Jadi ketika kita harus mengambil sebuah keputusan yang seperti itu Pak Mora ya,
Jadi kita tidak bisa lepas dari sebuah referensi atau rujukan-rujukan yang bisa kita ambil. Pertama, rujukannya tentu rujukan norma. Kita tahu di masyarakat di samping ada norma hukum, ada norma kesopanan, norma sosial, dan norma kepribadian yang harus kita jadikan pedoman juga begitu. Tapi kalau norma hukum itu sudah jelas begitu, ya rujukannya begitu. Nah, di samping juga kita merujuk kepada referensi atau norma-norma yang kita jadikan dasar dalam mengambil keputusan, juga kita tidak lepas dari selalu kita meminta pendapat kepada semua komponen-komponen yang ada di sekolah juga. Bahkan kita tidak salah kalau kita juga melakukan diskusi silang, minta informasi kepada para kolega kita yang mungkin kira-kira sudah punya pengalaman yang dihadapkan pada kasus seperti itu untuk bisa kita mengambil keputusan yang benar. Mungkin itu Pak Lurah sebagai rujukannya. Kemungkinan di dalam pengambilan keputusan itu ada nggak langkah-langkah Bapak di dalam pengambilan keputusan, mungkin strateginya gitu? Ya, biasanya pengalaman saya pertama pasti mengidentifikasi dulu masalah itu. Ya, mengidentifikasi dulu masalah yang akan kita ambilkan keputusan. Setelah kita mengidentifikasi masalah itu, kita coba untuk mencari rujukannya begitu. Kita coba untuk mencari rujukannya. Nah, setelah masalah teridentifikasi masalah apa, kemudian coba untuk kita mencari rujukannya. Nah, tentu rujukannya di sini kan seperti yang saya sampaikan tadi beragam. Ada kita mengacu mungkin dari aturan, hukum atau norma-norma yang lain begitu. Nah, namun yang tidak kalah pentingnya juga di dalam mengambil keputusan itu, kita tetap juga mempertimbangkan hati nurani kita. Ya, kadang-kadang kita kan ketika dihadapkan dengan hati nurani ini yang agak sulit begitu. Tetap pertimbangan hati nurani begitu ya. Kita pertimbangan hati nurani, sehingga dengan pertimbangan hati nurani didukung dengan berbagai macam referensi, kemudian kita mengambil keputusan itu secara partisipatif dalam artian kita melibatkan semua, sehingga saya yakin keputusan yang diambil itu memiliki kualitas yang lebih baik begitu. Kemudian selama ini apa hal atau keputusan yang dianggap efektif di dalam Bapak mengambil suatu keputusan yang menyangkut kasus-kasus di Madagaskar itu, terkait dengan mungkin anggapan bahwa hal-hal yang dilakukan itu efektif untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi menurut saya begitu ya, yang jelas prinsipnya begini Bang Lurah, begini. Kita jangan pernah mengambil keputusan ya dikala kita tidak tenang. Karena keputusan yang kita ambil dikala kita tidak tenang itu maka akan membahayakan orang lain. Ambil dan jangan sampai kita mengambil keputusan dengan tujuan untuk menenangkan diri sendiri begitu. Keputusan yang diambil dengan tujuan untuk menenangkan diri sendiri inilah sangat berbahaya. Tetapi ambillah keputusan di saat kita tenang sehingga bisa membahagiakan orang lain. Kan Pak Lurah paham itu ya? Keputusan diambil hanya dengan tujuan menenangkan diri sendiri berbeda dengan keputusan yang diambil dengan kita berada pada kondisi tenang gitu ya. Jadi ambillah keputusan di saat kita tenang. Sehingga keputusan itu sangat berkualitas dan tidak merugikan orang lain. Tetapi keputusan yang kita ambil hanya untuk menenangkan diri sendiri dan juga menenangkan orang lain tentu akan berbahaya. Ya, mungkin itu. Biasanya ada mungkin tantangan yang Bapak alami ketika mengambil keputusan. Oh jelas, tantangan yang kita ambil ketika kita mengambil sebuah keputusan pasti ada faktor eksternal dan internalnya. Faktor eksternal kadang-kadang ada intervensi dari orang lain. Itu. Jadi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang mengintervensi kita sehingga kita agak sulit di dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu keputusan yang sering kadang-kadang yang menjadi tantangan kita. Jadi ada intervensi daripada orang lain sehingga kadang-kadang mengganggu komitmen kita, ketegasan kita begitu ya ketika kita mengambil sebuah keputusan. Yang kedua tantangannya itu tetap hati nurani kita kadang-kadang.
Jadi ada intervensi orang lain. Yang kedua hati nurani kita. Namanya kita manusia yang punya hati dan perasaan. Kadang-kadang ini selalu bertentangan dengan hati nurani. Nah, hati nurani inilah kadang-kadang yang menjadi tantangan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Karena hati nurani kadang-kadang mengabaikan norma, mengabaikan regulasi-regulasi yang ada gitu biasanya. Kalau saya kan seperti itu. Makanya saya sebenarnya lemah di dalam mengambil keputusan umrah. Kenapa lemah ya? Karena itu mungkin sila kedua itu terlalu mendarah daging ya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kadang-kadang ini ya selalu ya menghantui kita begitu, terlalu kepikiran begitu, sehingga ya kadang-kadang kita agak bimbang juga begitu ya. Sesuai dengan dilema etika pasti kita dihadapkan dengan satu kebimbangan begitu. Pak. Nah, biasanya pada saat Bapak dihadapkan pada suatu kasus tertentu, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus itu? Apakah ada penjadwalan tertentu di dalam Bapak menyelesaikan permasalahan terhadap kasus tertentu? Kalau menurut saya begitu, kita di sekolah berusaha untuk mengambil keputusan secara partisipatif, Pak. Jadi kita tidak langsung mengambil keputusan, sekalipun saya punya otoritas dan kewenangan, tapi keputusan itu selalu kita upayakan keputusan yang sifatnya partisipatif, artinya melibatkan semua komponen yang ada di sekolah, pihak-pihak yang kita ajak di dalam mengambil keputusan itu, apakah ada dari wakil-wakil saya misalnya, atau guru-guru, atau dari guru BK atau apa, terhadap kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Jadi sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak keputusan secara otoriter, tapi keputusan yang sifatnya partisipatif, karena kita melibatkan. Saya yakin kalau keputusan yang sifatnya partisipatif itu pasti akan memiliki kualitas yang akan lebih baik, lebih bermanfaat begitu. Kemudian di dalam Bapak mengambil keputusan apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang membantu Bapak di dalam mengambil keputusan? Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi begitu. Jadi kita apalagi keputusan yang berlembaga, apalagi keputusan yang sifatnya sangat sangat krusial gitu, misalnya yang kita ambil di sekolah, tentu kita tidak seorang diri, Pak Ngurah. Gitu. Pak Ngurah juga besok ketika ada di posisi saya, pasti kita memberdayakan ada teman-teman yang wakabidang dari unsur UBK, atau ya sesuai dengan kasus yang kita hadapi, apakah kasus siswa maupun kasus dari guru atau tenaga kependidikan, tentu ini semua kita libatkan. Dan tidak tertutup kemungkinan juga kita punya komite juga kan gitu, punya pengurus komite yang bisa kita ajak untuk bersama-sama berembuk begitu Pak dalam mengurus keputusan. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin Pak, dari kasus-kasus ataupun permasalahan ke pembelajaran apa atau manfaat berharga napi yang Bapak dapatkan di dalam pengambilan keputusan? Ya, pelajaran yang paling berharga bagi kita. Disinilah kita harus mampu mengorbankan antara kata hati dengan dengan regulasi yang ada itu, sehingga kadangkala ketegasan kita juga kadang-kadang, kalau ketegasan kita itu harus merugikan orang lain, itu hal itu tidak kita lakukan kan begitu ya. Betul. Tapi di satu sisi kita juga harus berlaku tegas begitu kalau memang itu harus kita ambil begitu, sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang betul-betul memiliki kebermanfaatan bagi orang lain. Oke, mungkin itu aja Pak terkait dengan pertanyaan wawancara saya kepada Bapak. Saya banyak belajar dari Bapak, mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran saya di dalam saya mengambil keputusan dan sebagai pemenuhan tugas dari calon guru penggerak. Ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak besok dan mampu menggerakkan
semua komponen yang ada di sekolah. Iya, asdung karo. Iya, terima kasih Bang Ngurah sama-sama nih.